A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan inayah takwiniyah setidaknya, mudah-mudahan juga tasyri'iyahnya, ridhonya, batiniyahnya. Bahwa kita berkumpul pada hari ini untuk meneruskan kajian kita Babul Hadi Asyar, yang pembahasan kita kemarin sudah sampai kepada pembahasan yang keempat mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya annahu ta'ala muridun wa karihun, yakni memiliki sifat suka dan tidak suka, memiliki sifat kehendak dan tidak menghendaki, memiliki sifat kehendak dan membenci, menghendaki dan membenci. Setelah kita lihat penjelasannya dari awal sampai akhir, kurang lebih bisa dikonklusikan dalam matannya ini. Matan aslinya yaitu apa? Annahu ta'ala muridun wa karihun li'anna takhsis al-af'ali bi'ijadiha fi waqtin duna akhar la budda lahu min mukhassis wa huwa al-iradah. Yang pertama, karena Allah menciptakan sesuatu dalam waktu tertentu tapi tidak dalam waktu yang lain. Nah, hal itu pasti karena ada spesifikasinya. Nah, spesifikasi itu menurut syarahnya tidak bisa dikembalikan ke kuasa. Sebab kalau kuasa, semuanya kuasa. Mau Senin, mencipta hari Senin kuasa, Selasa kuasa, Ahad kuasa, mencipta dalam bentuk kaki 10 kuasa, 2 kuasa. Jadi mukhassisnya, spesifikasinya, kenapa membuat manusia 2 kaki hari Senin misalnya, kenapa kau tidak 3 kaki dan dalam waktu hari Selasa. Nah, itu mukhassisnya, spesifikasinya tidak bisa dikembalikan kepada kudrah, tidak bisa dikembalikan kepada kekuasaan, karena kekuasaan nisbahnya, hubungannya dengan bentuk dan waktu, dalam segala bentuk dan dalam segala waktu, yakni apa? Sama. Ini kunci nih. Jadi bagi dia itu melihat, soalnya kita nanti mulai dari atas, ini kan dari bawah dia berangkatnya. Jadi dia lihat kejadian-kejadian toh, manusia bentuknya kakinya 2, dicipta hari Senin, contohnya ini. Jangan dibilang hari Senin, Nabi Adam tidak tahu dibuat hari apa. Walhasil hari Senin contohnya, si fulan, anak tetangga, kakinya 2 dalam wajahnya seperti itu. Hari ini kenapa begitu? Oh, itu tandanya Tuhan punya kehendak. Tidak bisa dikembalikan ke kuasa. Kenapa? Karena kuasa bentuknya kepada wajah seperti itu, atau wajah yang lain kepada kaki 2 atau kepada kaki 10 sama nisbahnya itu. Nisbahnya kuasa. Ke Senin juga begitu. Ini jangan dianggap remeh ya. Ini memang terulang-ulang, ini remeh. Tapi nanti ketika kita bahas perbandingannya jadi tidak remeh. Jadi dilihat dari bawah, kakinya 2, dihubungkan dengan kuasa Tuhan dengan kaki 2 sama, dengan kaki 10 sama, terserah sama, berapa saja sama. Kalau kuasa, kalau dikembali ke kuasa, waktu juga begitu. Senin ke kuasa sama, Ahad ke kuasa sama, Selasa ke kuasa sama. Nah, tapi kenapa hari Senin? Kenapa kaki 2? Kalau tidak hari Selasa, kalau tidak kaki 10, itu tandanya ada sesuatu yang lain selain kuasa. Yakni apa? Iradah tadi. Ini iradah. Itu dalil pertamanya. Dalil keduanya sudah jelas ada haram halal.
yang wajib berarti Allah memerintahkan, menginginkan. Kemudian yang halal berarti melarang. Ini karih. Ini karih, ini tidak menyukai. Yang perintah yang mewajibkan berarti Allah menyukai. Murid, perintah larangannya berarti karih. Karih yakni apa? Tidak menyukai, membenci. Nah, problemnya apa sekarang? Problemnya dalam mendefinisikan kuasa. Jadi dari seperti tadi itu punya problem. Nah, akhirnya apa? Kalau begitu kuasanya kan kenapa kok tidak hari Senin? Kenapa kok hari Senin? Kok tidak hari Ahad sama hari Selasa? Karena Allah suka hari Senin. Kenapa dua kaki? Karena Allah suka dua kaki. Nah, kalau begitu ada problem. Berarti ada interaksi. Berarti Allah bereaksi. Sukanya itu dalam artian baru. Sukanya itu dalam artian hal yang dulu tidak terjadi, sekarang terjadi. Nah, problem ini. Kalau begitu, makanya Allah, orang kalau menafsirkan Quran, misalnya dalam Al-Quran dikatakan, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik dia dalam keadaan aktif. Nah, aktifnya bisa diartikan seperti tadi itu. Jadi, suka hari Senin, suka detik. Jam pertama 0000 hari Senin dicipta bulan dalam bentuk bulan. 0001 detik dicipta bulan dalam bentuk bulan, wajah bulan. Suaranya bentuknya kayak bulan. Nah, itu berarti aktif Allahnya. Kalau aktifnya seperti ini punya problem. Kenapa? Berarti Tuhan berubah-ubah. Menjadi mahal lil hawadis. Berarti menjadi tempatnya hawadis. Nah, di situ akhirnya problem. Problemnya dipecahin sama mereka. Banyak macam caranya. Akhirnya dikatakan murid ini berkehendak ini bukan kayak kehendaknya kita. Tapi apa? Ilmu. Ilmunya juga tidak bisa ilmu umum. Sebagaimana tadi. Kuasa. Kehendaknya kaki dua. Contohnya kaki dua. Kemudian hari Senin. Itu tidak bisa dikembalikan ke kuasa. Ke ilmu juga nggak bisa kalau mutlak. Akhirnya dikembalikan kepada ilmu khusus, yakni ilmu yang kenapa dua? Berarti maslahat dua, tiga nggak maslahat. Itu artinya. Jadi kehendak Tuhan dikembalikan ke ilmu. Yakni apa? Ilmu terhadap kaki dua, terhadap waktunya yang Senin, bahwa mencipta kaki dua di hari Senin itu maslahat dan mesti dibuat. Ini tahapan kedua nih, pembahasan keduanya ini sudah. Nanti jangan dilupa ini, jangan diremehkan. Sekalipun udah paham harus konsen. Karena nanti ini yang mau diacak-acak. Nah, jadi problemnya apa? Problemnya berarti Tuhan kalau dikembalikan ke iradah Senin dengan dalam bentuk kaki dua berarti aktif. Kalau aktif berarti mahallul hawadis. Berarti tempatnya perubahan. Nah, perubahan terbatas. Tuhan tidak terbatas. Akhirnya dikembalikan ke ilmu. Tapi ilmunya ilmu khusus. Yakni apa? Ilmu terhadap sesuatu yang maslahat dan menuntut untuk diciptakan. Contohnya kaki dua hari Senin. Yakni bahwa mencipta kaki dua hari Senin itu bagus, maslahat dan layak dicipta. Berarti itu kehendaknya. Jadi kehendaknya sama dengan ilmu. Ilmu terhadap sesuatu yang maslahat. Apakah tidak bisa dikatakan bahwa dia tergantung kepada kemaslahatan sesuatu itu kan? Ini tidak bisa mundur dulu. Ini masih anda teruskan. Jadi kerangkanya minggu lalu sudah selesai. Ini sebenarnya ngurang minggu lalu. Makanya anda akan dilayani kalau hadir minggu lalu. Bebas tapi tidak bebas juga. Bebas boleh datang tapi haknya hilang. Nah, jadi ini kerangka yang minggu lalu. Tidak dimarah. Kalau yang inti kan dimarah udah datang. Istilahnya lah. Tapi ya pertanyaannya maslub. Nanti terakhir bakal dijawab. InsyaAllah. Nah, ini kerangka yang minggu lalu nih. Ana mau dudukkan dulu sebelum kita renungi lagi. Ini pelajaran minggu lalu ini. Nah, jadi akhirnya punya problem maslahat. Nah, punya problem aktivitas Tuhan. Berarti Tuhan berubah-ubah. Nah, supaya tidak berubah,
berbagai hal. Sebagian mengatakan dikembalikan kepada ilmu. Ini yang didukung oleh kitab yang punya Husain Al-Basri. Nah, dikatakan ilmu terhadap yang maslahat, yang menuntut penciptaan. Kemudian kalau yang lain-lain, seperti misalnya Asy'ariyah dan Karramiyah, itu disebut seperti sifat zaid, sifat tidak zaid. Kalau sifat zaid di tempat atau tidak di tempat. Itu saking bingungnya orang, supaya dari satu sisi, perhatikan nih titik masalahnya. Supaya dari satu sisi Tuhan punya kehendak, tapi dari satu sisi bagaimana supaya Tuhan Maha Suci dari perubahan. Begitu. Nah, akhirnya ana tidak puas dengan ini. Kenapa? Karena pengembalian kehendak kepada ilmu, itu akhirnya menjadi ilmu. Seperti gini, ilmu terhadap api panas, ilmu terhadap es dingin. Apa bedanya ilmu terhadap api panas, terhadap api dingin? Dilihat dari sisi keilmuan, kan sama. Ilmu terhadap api, ilmu terhadap kemaslahatan diciptanya api pada hari Senin. Ilmu terhadap kaki dua, ilmu terhadap penciptaan kaki dua hari Senin. Atau ilmu terhadap kemaslahatan kaki dua hari Senin. Apa bedanya? Ilmu terhadap kaki dua, ilmu terhadap hari Senin. Dalam contoh kita ya. Ilmu terhadap kemaslahatan diciptakannya kaki dua hari Senin. Apa? Itu masih ilmu. Belum kehendak. Tapi kalau masuk kehendak, khatarnok, bahaya. Kalau yang aktif itu. Karena berubah-berubah hanya. Jadi setiap Senin yang mencipta punya kehendak lagi sendiri. Selasa nanti di hari Senin itu jutaan makhluk. Jutaan kehendak. Di hari Selasa jutaan makhluk dicipta. Jutaan kehendak. Miliaran kejadian yang ada pada manusia. Miliaran kehendak. Triliunan gerakan daripada pohon. Ikan di lautan. Memerlukan kepada triliunan kehendak Tuhan. Wah, tempatnya hawadis. Problem. Kembalikan kepada ilmu. Dan mengatasi masalah menurut Anda. Akhirnya Anda coba otak-atik itu yang Anda bilang ilham kemarin, minggu lalu. Yang kerangkanya sebagai Anda tulis ringkasnya begini. Sebelum Anda ini, kunci ini Anda kasih. Kita kembali dulu kepada pembahasan Tuhan. Ketika kita mau bahas kehendak, itu jangan sesekali, kan ini berangkatnya dari bawah menurut Ana. Jadi karena dia berangkat dari bawah, akhirnya problem. Kan berangkatnya dari bawah. Iya ya, kenapa kaki dua? Iya ya, kenapa hari Senin? Lalu dari situ dia mau melihat Tuhan. Problemnya kena tadi itu. Kalau dibilang ilmu, tidak bisa. Kalau dibilang kuasa, tidak bisa katanya. Kalau kuasa ke Selasa, ke kaki 1000 juga bisa. Tapi kenapa 2 dan hari Senin? Berarti dicari-cari ilmu. Nah, saya mau ngajak antum, jangan bahas dari bawah. Bahas dari Tuhannya itu. Dan strukturnya memang begitu kita belajar kan. Awal membuktikan bahwa Tuhan ada. Yang kedua membuktikan Tuhan tidak terbatas. Intinya di urat nadinya pembahasan itu, kuatnya pembahasan itu di ketidakterbatasan Tuhan. Paling enak. Akhirnya apa? Menafikan ranggapan, menafikan hawadis, menafikan perubahan, menafikan problematika bentuk-bentuk, warna-warni, kehendak macam-macam yang beraktivitas dalam artian yang di bawah ini hilang semua di zat Tuhan itu. Jadi pedomannya Tuhan tidak terbatas. Ketika tidak terbatas berarti Esa satu. Berarti tidak ada rangkapan, berarti tidak ada perubahan-perubahan. Senin, Selasa ada di situ. Harus dikeluarin. Kenapa ada Senin, Selasa? Warna-warni Tuhan. Nah itu kenanya di situ orang. Menurut Anda tapi. Karena memantau Tuhan yang tidak warna-warni dari warna-warni dari bawah. Nah mestinya kita memantau warna-warni dari Tuhan yang tidak warna-warni. Nah, gitu. Nah, kalau begitu pedomannya terus bagaimana ini? Warna-warni ini kok bisa muncul dari tidak warna-warni?
Warna-warni diantaranya apa? Ilmu, kehendak, kuasa. Ini juga warna-warni. Kan warna-warni ini. Tidak bisa diingkari. Kenapa mencipta 2 kaki hari Senin? Pasti ada kehendak. Tuhan tahu nggak? Tahu. Pasti ada ilmu. Tuhan hidup nggak? Tahu. Hidup. Pasti ada hidup. Ada nggak? Ada. Pasti ada wujud. Warna-warni tidak bisa dihindari. Dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain, dalam diri Tuhan, warna-warni harus dibuang habis-habis. Nah, bagaimana itu? Jadi, prinsipnya kita harus pegang Tuhan. Biar lebih bagus kita tidak mampu menafsirkan warna-warninya alam. Daripada mewarna-warni itu, Tuhan. Jangan lupa itu. Lebih baik bodoh terhadap siapa kita daripada salah menafsirkan Tuhan. Nah, jadi yang harus dikorbankan ini. Dalam pelajaran, anak ngambil peti itu dari pelajaran Jawudi. Ketika dikatakan tentang wahdatul wujud, ini contoh, jangan dipikir nih wahdatul wujud. Contoh aja. Ketika beliau membuktikan bahwa yang ada itu hanya Tuhan, muridnya ada yang tanya, di kaset itu terdengar, terus mochi. Terus kita apa? Kata Allah apa? Enggak tahu apa kamu. Kalau kamu bisa patahin argumennya wahdatul wujud ini. Jangan karena kamu tidak tahu dirimu siapa, pohon ini apa, ada tidaknya, karena pusing di sini kamu mau membantah, tidak mau terima dari argumen wahdatul wujud. Patahkan argumennya kalau bisa. Jadi anak ngambil peti dari situ. Jadi sebagusnya kita bodoh aja tentang alam ini tidak apa-apa. Tapi sama Tuhan jangan sampai kita mempetak-petakkan Tuhan, mewarna-warni Tuhan. Itu satu. Ini kuncinya nanti. Ini masih mukadimah nih. Ini kunci. Jadi pertama kita harus lihat Tuhannya yang tidak terbatas, yang non warna-warni, yang non perubahan dan seterusnya. Yang kedua, ketika Tuhan mencipta, karena di sini ada ilmu maslahat, anak kepancing kepada maslahat itu karena di sini ada perkataan maslahat. Kan murid, yakni kehendak dikembalikan kepada ilmu Tuhan terhadap kemaslahatan suatu bentuk atau suatu zaman. Bentuk dan zaman itulah maksudnya ringkasnya. Tidak bilang begitu, tapi kira-kira begitu maunya. Itu kunci pertama. Kunci kedua, maslahat. Kan dia kembalikan ilmu kepada sesuatu yang maslahat, yang menuntut kepada penciptaan. Maslahat ini dia kembalinya ke mana? Maslahat ini kepada kaidah yang lain. Yakni apa? Yakni menyangkut kepada kaidah penciptaan. Artinya Tuhan ketika mencipta itu berdasarkan apa? Tuhan punya tujuan atau tidak punya tujuan? Dibahas tuh. Sampai ke asfar dibahas. Dari pelajaran kita yang paling rendah sampai ke filsafat yang paling tinggi asfar dibahas. Mengenai mengapa Tuhan mencipta. Nah, ada yang bilang tidak punya tujuan. Atau ada yang tidak bilang. Atau ada yang tidak bilang. Walhasil pilihannya deh, jangan dikatakan ada yang bilang. Ada pilihannya. Tuhan punya tujuan atau Tuhan tidak punya tujuan. Kalau Tuhan punya tujuan, tujuannya kembali kepada dirinya, ini pilihan nih. Atau kembali kepada untuk dirinya atau untuk makhluk. Atau Tuhan tidak punya tujuan. Nah, ilmu kalam biasanya dan filsafat, filsafat yang sebelum hikmah muta'aliyah, biasanya sampai kepada tujuan. Tujuan tapi, kan Tuhan punya tujuan apa tidak dalam mencipta? Dijawab punya tujuan. Tujuannya untuk dirinya apa untuk makhluknya? Untuk makhluknya. Tidak mungkin untuk dirinya. Sebab untuk dirinya berarti terbatas. Berarti ada sesuatu yang belum dicapai sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah tidak terbatas, berarti nggak ada yang mau dicapai. Jadi tujuan hanya untuk makhluknya. Oke. Tujuan yang untuk makhluknya ini bagus apa baik? Apa jelek? Dibilang tidak mungkin jelek. Karena tidak mungkin dari maha sempurna keluar kejelekan. Pasti ya hal yang baik. Oke.
Yang baik ini untuk siapa? Untuk makhluknya. Jadi Allah dalam mencipta punya tujuan dan tujuannya baik, dan kebaikan ini bukan untuk diri Tuhan tapi untuk diri makhluk. Tapi kalau urafa, yang kalau arifin atau filsafat yang inti yang sudah tinggi di hikmah muta'aliyah itu tidak punya tujuan Tuhan. Sebab sekalipun tujuan itu, yakni kebaikan itu kembali kepada makhluk, yakni untuk makhluk, tidak untuk Tuhan, tetap ini merupakan perubahan dan kekurangan bagi Tuhan. Karena nanti ditanya lagi sama hikmah muta'aliyah, Tuhan menyampaikan kebaikan kepada makhluk punya tujuan enggak? Dalam mencipta makhluk punya tujuan kebaikan untuk makhluk. Sekarang menyampaikan makhluk kepada kebaikan sebagai falsafah daripada penciptaan, itu punya falsafah enggak? Punya tujuan enggak? Kalau dibilang enggak punya tujuan, kenapa dari awal kamu enggak bilang ahsan lebih awal enggak punya tujuan bagus? Kalau punya tujuan, tujuannya apa? Untuk Tuhan apa untuk makhluk? Nah, kalau untuk makhluk, yakni menyampaikan kebaikan untuk makhluk, punya tujuan kebaikan untuk makhluk. Itu seperti apa? Berputar. Walaupun berputarnya ini pendek. Yakni mendahulukan dirinya sendiri. Kenapa makan telur? Karena makan telur. Nih, berarti tujuan dan yang menuju sama. Kalau kenapa makan telur? Supaya sehat. Kenapa kalau sehat? Supaya bisa makan telur. Ah, itu tuh. Ini enggak. Kenapa makan telur? Karena makan telur. Kenapa Tuhan menyampaikan kebaikan kepada makhluk? Untuk siapa? Untuk makhluk. Berarti kebaikan itu untuk makhluk. Dan itu punya tujuan kebaikan. Kebaikannya untuk makhluk. Sementara tidak ada kebaikan yang kedua. Anggap A, ya, A makhluk, B kebaikan. Kenapa Tuhan mencipta A? Supaya dicapaikan kepada B. Kenapa Tuhan mencapaikan A kepada B? Supaya kebaikan. Nah, kebaikan ini B yang awal atau B kedua. Kalau B yang awal seperti tadi itu, kenapa makan telur? Karena makan telur. Oh enggak, B kedua katanya. Oke, sekarang B kedua ditanya, kenapa Tuhan mencapaikan A B1 kepada B2? Kan A untuk B1. Sekarang kenapa Tuhan membuat A B1? Supaya mencapai B2. Sekarang ditanya, kenapa Tuhan menciptakan A B1 untuk B2? Oh, supaya ada kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk dirinya lagi, bukan untuk Tuhan, ya? Untuk makhluk. Untuk AB12 ini. Berarti punya AB12. Kalau begitu, telur makan telur tadi. Kenapa makan telur? Karena makan telur. Kan ditanya lagi nih yang kedua nih ya. Kenapa Tuhan membuat AB1 dan 2? Ya, untuk AB1 dan 2. Kalau kebaikannya hanya itu. Kalau kebaikannya B3. Allah membuat AB12 supaya mendapat kebaikan. yakni B3. Oke. Sekarang kenapa Tuhan membuat AB1, 2 dan 3? Kalau untuk dirinya lagi, telur makan telur. Kalau untuk B yang 4, terus fasilitas salsal. Nah, untuk mengobati tasalsul, bagaimana? Ya, tidak ada lagi, harus memilih yang kedua, sebab pilihannya hanya 2. Kebaikan untuk Tuhan atau kebaikan untuk makhluk. Nah, berarti harus kebaikan kepada Tuhan. Nah, itu pilihannya. Nah, pilihan yang kedua, fatal juga. Berarti Tuhan ingin mencapai sesuatu. Nah, ini tahapan kedua loh, kebaikan kedua, bukan kebaikan pertama. Kalau kebaikan pertama kan gampang. Tuhan mencipta A supaya mencapai B1. Nah, sekarang ditanya, kenapa Tuhan mencipta A B1? Ya, untuk makhluk lagi, seperti tadi fasilitas salsal, sehingga menjadi tasalsul. Atau dibagikan ke Tuhan kebaikannya.
tujuan keburukan tidak mungkin. Tidak punya tujuan tidak mungkin. Kenapa mandi? Mandi aja. Kenapa makan? Makan aja. Tidak punya tujuan tidak mungkin. Kita aja tidak mungkin, apalagi Tuhan. Punya tujuan ke makhluk, tasalsul. Punya tujuan ke Tuhan, kepentok. Karena Tuhan gair mahdud, tidak terbatas. Kalau masih punya tujuan berarti terbatas. Akhirnya gimana? Akhirnya mentok di situ. Kalau ini berangkat kita dari punya tujuan. Nah, akhirnya apa? Enak yang filsafat, yang hikmah muta'aliyah, filsafat yang tinggi atau irfan. Tuhan tidak punya tujuan. Kenapa mereka itu bilang begitu? Karena mereka melihat Tuhan, tidak melihat makhluk. Kalau bahas Tuhan, jangan sesekali dari kacamata makhluk. Boleh untuk ngedein Tuhan aja, untuk mengagungkan Tuhan, melihat gunung. Masya Allah, Tuhan hebat. Tapi jangan dicetak dari gunung hebatnya. Itu hanya perantara, wasilah. Jadi, Masya Allah, enaknya makan. Jangan. Enaknya rezeki Tuhan. Kasih Tuhan. Jadi kalau kita minum teh karena lezatnya, berarti kita ketutup hijab. Mestinya minum teh ini kayak kamu lah dimasakin teh sama ibu. Lebih manis tehnya atau lebih manis suguhannya ibu itu? Suguhan ibu. Tapi kita sama Tuhan selalu terhijabi. Selalu makanannya ini yang enak. Tidak merasa kalau Tuhan lagi ngulurin tangan sama kita. Padahal itu lebih manis. Nah, ini sebenarnya membahas Tuhan juga begitu. Jangan bahas gunungnya terus kagum. Lihat sentuhannya itu. Betapa Tuhan menjaga gunung itu. Jadi santunnya Tuhan kena. Makanya disebut wajah Allah. Jadi kamu lihat wajahku, tapi kamu tidak memperhatikan wajahku. Kalau memperhatikan wajahku, berarti mustakil, bukan wajahku. Kamu memperhatikan hidung yang ada di mukaku ini. Tapi ketika melihat hidung perasaannya ke aku, berarti kamu memfungsikan wajahku sebagai wajahku. Wajah yakni apa? Melihat wajah, tapi yang diperhatikan orangnya. Melihat makhluk yang diperhatikan Tuhannya. Terus Ustaz, yang itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan bermakna tujuan itu. Ana belum bisa mikir dulu itu karena Ana masih mau teruskan ini. Bos ya. Nanti kalau sudah selesai ini kan belum selesai ini. Ana baru mengajak antum ke membahas Tuhan melalui Tuhan lebih bagus. Nah, akhirnya kita sekarang berangkat dari Tuhan. Kalau Tuhan kita lihat sebagai Tuhan, yakni yang tidak terbatas itu, lalu kita lihat ciptaannya. Jadi ngelihat ciptaan dari Khalik. Ini ilmu tinggi kalau di dalam ilmu akidah. Kan melihat ilmu itu ada macam-macam. Ada ilmu huduri, ada ilmu husuli. Ilmu huduri ini ada 3. Ilmu sesuatu terhadap dirinya, ilmu sebab terhadap akibatnya, ilmu akibat terhadap sebabnya seukuran akibat. Tapi kalau ilmu sebab terhadap akibat seukuran sebab, yakni dia lebih tinggi. Nah, melihat Tuhan lalu melihat makhluk itu lebih bagus dari sebab ke akibat. Jadi lepaskan dulu akibat, enak membahas sebab. Sebab apa? Satunya apa? Tidak terbatas. Oke. Kalau tidak terbatas berarti tidak ada warna-warni, tidak ada segala macam. Terus sekarang dia mencipta. Nah, ciptaannya lalu kita tanya, punya tujuan apa tidak? Loh, pertanyaannya aja sudah salah. Tuhan punya tujuan tidak, sudah salah. Karena ketika punya tujuan berlawanan dengan ketidakterbatasan Tuhan. Pertanyaannya ada salah. Terlepas mau diutak-atik kayak tujuannya kembali ke dia, kembali ke makhluk. Kalau kita kejar makhluknya kembali ke dia juga nanti. Atau tasalsul, terserah mau yang mana. Terus mana hikmat di mana? Nah, itu nanti keluarnya hikmah itu di situ. Hikmah itu muhkam saja sebenarnya. Nah, kan jadi ketika Tuhan itu tidak terbatas, tidak ranggo-ranggi, tidak segala macam, tidak kekurangan apapun, berarti apa?
Sementara kita lihat perbuatan Tuhan, berarti seluruh perbuatannya ini sebabnya apa? Ya dirinya sendiri. Apa sebab Tuhan mencipta? Jangan cari tujuannya. Itu bukan sebab penciptaan. Kenapa Tuhan mencipta? Ya karena dirinya. Apa sebabnya? Karena dirinya. Dan namanya tidak terbatas. Tuhan mencipta kenapa? Ya karena dirinya. Nanti akan diurai itu. Apa makna karena dirinya? Sekarang logikanya dulu. Kenapa karena dirinya? Ya karena dirinya tidak terbatas. Kalau karena yang lain, berarti Tuhan terbatas. Kenapa Tuhan mencipta? Karena X. Terserah X nih. Mau kembali ke Tuhan, mau kembali makhluk, terserah. Karena X. Berarti Tuhan dibatasi X. Kenapa Tuhan mencipta? Karena X. Kenapa mencipta hari Senin sama Selasa? Karena X. Jadi kan kalau contoh kita, ini kan masih globalnya tadi. Kalau kita sudah menyudut, kenapa pakai 2 hari Senin? Karena X. Berarti Tuhan terbatas. Dibatasi X. Terus bagaimana dong? Ya karena dirinya. Itu yang disebut al-bahjatud dzatiyah. Cinta diri secara zati. Prinsipnya semua sesuatu pasti mencintai dirinya. Termasuk Tuhan tidak mungkin tidak mencintai dirinya. Nah itu yang disebut al-bahjatud dzatiyah. Jadi kenapa Tuhan mencipta? Karena al-bahjatud dzatiyah. Karena suka kepada dirinya. Yani karena dirinya. Karena suka pada dirinya. Tujuan. Hah? Tujuan. Tujuan tapi dirinya. Jadi tujuannya yang menuju, yang dituju, hubungan yang dituju, yang menuju dengan yang dituju, yang berupa tujuan, yaitu dirinya, tidak ada lain. Yakni satu, tapi dalam dimensi berpikir kita 3. Allah sebagai yang menuju, Allah sebagai yang dituju, hubungan penuju dan yang dituju, tujuan. Jadi Allah penuju, Allah dituju, Allah tujuan. Jadi akal kita yang terbatas lalu menjuluki Tuhan dengan berbagai julukan itu. Kenapa Tuhan mencipta? Karena dirinya. Kenapa Tuhan mencipta? Sebagai subjek. Kenapa Allah melakukan? Pelaku kan? Kenapa Tuhan melaku? Penuju. Kenapa? Karena diri Tuhan. Tidak boleh karena yang lain. Karena tidak terbatas Tuhan. Terlebih lagi, kita mau kuras habis ini kan. Namanya makhluk. Terlebih lagi ketika masih sendiri. Kalau Tuhan punya tujuan, tujuannya itu cipta dulu. Gitu. Kenapa Allah mencipta manusia supaya pandai? Berarti pandai itu cipta dulu. Nanti ditanya, kenapa Tuhan mencipta pandai? Tidak boleh karena manusia. Karena ini yang mau menuju manusianya ke pandai. Lah ini pandai belum ada, manusia belum ada. Ini pendekatan perasaan kalau ini. Kalau logikanya yang tadi itu. Logikanya karena Tuhan tidak terbatas, berarti tidak ada lain selain Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan beraktivitas karena dirinya. Terserah mau aktivitasnya kayak apa, kita paham tidak paham, yang penting Tuhan itu. Berarti Allah punya kehendak dan seterusnya. Nah sekarang masih hikmah nih, belum kehendak. Jadi oleh karena itu Tuhan mencipta karena dirinya. Itu yang disebut hikmah. Hikmah yang ini muhkam. Muhkam tidak kurang apapun. Sekarang kalau ditanya, ciptaannya ini baik enggak? Ya pasti baik. Sebab keluar dari yang tidak terbatas. Tak punya kekurangan. Keburukan itu selalu bersumber dari kekurangan. Itu yang disebut bahasa zat. Ya kayak cahaya matahari, zatnya matahari bercahaya. Jangan tanya kenapa matahari bercahaya. Karena zatnya bercahaya. Jangan tanya kenapa Tuhan mencipta. Karena zatnya mencipta. Zat Tuhan itu apa? Kesempurnaannya Tuhan itu dengan segala maknanya yang warna-warni itu, yakni mencipta, mengasihi sayangi, mengampuni, seluruhnya itu adalah kesempurnaan Tuhan. Kelaziman wujud Tuhan. Lazimnya wujud Tuhan dari mana kita ketahui? Dari ketidakterbatasan Tuhan itu. Sebab kalau Tuhan bengis, tidak punya kasih sayang, kekurangan.
Kalau Tuhan linglung, naudzubillah, kalau Tuhan merampok, mencuri, menjerumuskan orang, segala macam, berarti Tuhan punya kekurangan. Nah, kalau Tuhan misalnya mencipta manusia enggak ada hikmahnya, yang bahasa awamnya enggak ada tujuannya, berarti Tuhan punya kekurangan. Nah, kenapa? Berarti masih ada yang tidak sempurna. Makanya salah satu dari ahsanul khaliqin, kenapa Allah mensifati dirinya paling bagusnya penciptaan? Itu ada pertanyaan tuh. Kalau paling bagusnya penciptaan, apakah tidak bisa Tuhan mencipta yang lebih bagus dari ini? Apa jawabannya? Kalau dibilang tidak bisa mencipta, bisakah Tuhan mencipta manusia dalam kondisi lebih bagus dari ini? Bisakah mencipta pohon lebih bagus dari itu? Dari yang ada sekarang? Kalau dibilang bisa, berarti Tuhan bohong dalam ayatnya yang mengatakan ahsanul khaliqin, paling bagus yang mencipta. Yang kedua, itu kalau pakai taklid. Kalau pakai akal-akalan, taklid kepada Quran. Kalau pakai akal-akalan, pakai ilmu akal maksudnya, kalau Tuhan yang mana tadi? Yang tidak bisa, kalau bisa mencipta yang lebih bagus ya. Kalau bisa mencipta yang lebih bagus lagi dari ini, kalau bisa, berarti Tuhan bohong ketika mengatakan paling bagusnya penciptaan. Yang kedua, kalau dari sisi akal, kalau Tuhan masih bisa mencipta pohon atau manusia lebih bagus dari ini, berarti apa? Tuhan terbatas. Yakni apa? Yakni kemampuan Tuhan itu tidak sepenuhnya dilakukan. Ketika tidak sepenuhnya dilakukan, penuh dan tidak penuh itu bahasa keterbatasan. Sekalipun sangat luas. Tuhan punya kemampuan 100%, dikeluarin 70%. Ya, itu akhirnya 70 dengan 100. Yakni seluruh dan sebagian. Padahal Tuhan tidak punya seluruh, tidak punya sebagian. Kenapa? Karena tidak terbatas. Seluruh itu manakala ada bagian. Tapi Tuhan tidak punya bagian. Berarti tidak ada keseluruhan. Zat yang utuh satu. Tidak terbatas. Jadi nggak ada petak-petaknya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.